Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sebelum perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikri, bisa dipanggil Fikri, dengan NIM C1L019065, Fakultas Pertanian, Prodi Kehutanan, Universitas Mataram. Baik teman-teman, saya akan menyampaikan pengembangan jasa lingkungan wisata air terjun di Kabupaten Sigi, salah satu jasa lingkungan wisata air terjun di Kabupaten Sigi. Ada beberapa hal yang saya akan memperjelaskan dari materi pengembangan jasa lingkungan wisata air terjun di Kabupaten Sigi. Salah satunya pengembangan, yang kedua apa itu jasa lingkungan, yang ketiga klasifikasi jasa lingkungan, yang keempat produksi jasa lingkungan hutan, yang kelima mekanisme pemanfaatan jasa lingkungan. Nah, yang pertama dari pengembangan. Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritas, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan latihan. Yang kedua, apa itu jasa lingkungan? Jasa lingkungan adalah manfaat yang diperoleh masyarakat dari hubungan timbal balik yang dinamis yang terjadi di dalam lingkungan hidup antara tumbuhan, binatang, dan jasa renik dan lingkungan non-hayati. Ketiga, klasifikasi jasa lingkungan menurut Millennium Ecosystem Assessment dengan disingkat AIA. Ada 3, yaitu yang pertama jasa lingkungan, yang kedua jasa lingkungan pengaturan, yang ketiga jasa lingkungan pendukung. Nah, dan di mana jasa lingkungan penyedia ini adalah produk yang diperoleh dari layanan ekosistem seperti penyediaan pangan, penyediaan air, penyediaan bahan bakar dan material lain, serta penyediaan sumber daya genetik. Yang kedua, jasa lingkungan pengaturan. Manfaat yang diperoleh dari pengaturan proses layanan ekosistem, pengaturan kualitas udara, pengaturan iklim, pencegahan dan perlindungan terhadap bencana alam atau banjir, longsor, kebakaran, dan tsunami, pengaturan air, pemurnian air dan pengolahan limbah, pengaturan penyerbukan alami, penyediaan hama. Yang ketiga, jasa lingkungan pendukung. Jasa lingkungan pendukung, layanan yang diperlukan untuk produksi semua layanan ekosistem lainnya, habitat dan keanekaragaman hayati, pembentukan dan generasi tanah, produksi primer, dan siklus hara. Yang keempat, produk jasa lingkungan hutan atau kawasan konservasi secara umum dibagi menjadi 4, yaitu penyerap, jasa penyimpanan karbon, perlindungan keanekaragaman hayati. Yang kedua, perlindungan daerah aliran sungai, keindahan batang alam. Yang ketiga, perlindungan daerah aliran sungai. Yang keempat, keindahan bantang alam. Yang terakhir, mekanisme pemanfaatan jasa lingkungan. Jasa lingkungan menunjang ekonomi dan masyarakat. Jasa lingkungan biasanya tidak bergantikan atau hanya tergantikan dengan biaya besar. Penghematan yang diperoleh dari perlindungan terhadap modal alam dapat memberi nilai ekonomi yang meyakinkan di samping karena alasan lingkungan yang sudah dikenal, yaitu pengelolaan berwawasan lingkungan. Dalam definisi yang lebih lugas dapat dijelaskan bahwa jasa lingkungan adalah produk sumber daya alam hayati dan ekosistem berupa manfaat langsung atau triple dan manfaat tidak langsung intangible yang meliputi
antara lain jasa wisata alam atau rekreasi, jasa perlindungan, tata air atau hidrologi, kesuburan tanah, pengendalian erosi dan banjir, keindahan, keunikan, keanekaragaman hayati, penyerapan dan penyimpanan karbon.